Dan pemirsa, hingga malam ini operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di lokasi bangunan runtuh di Pondok Pesantren Al-Qozini, Buduran, Sidoarjo. Sementara itu sedikitnya 79 orang korban sudah dilarikan ke 2 rumah sakit terdekat. Kami ajak Anda pemirsa untuk memperbarui data terbaru dengan menyimak laporan langsung reporter TV One di lapangan. Ada Goldi Gumilang di lokasi kejadian Pondok Pesantren Al-Qozini, Sidoarjo, dan rekan Zainal Azari di RSUD Noto Puro Sidoarjo. Kami ke Goldi terlebih dahulu. Selamat malam Goldi, bagaimana kemudian informasi terbaru dari operasi tim SAR di lokasi? Ya, selamat rekan-rekan dan juga pemirsa. Pada malam ini proses evakuasi masih tengah berlangsung, di mana sebuah gedung di Pondok Pesantren Al-Qozini yang berada di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk dan menimpa sejumlah santri. Kami mendapatkan informasi dari Kabid Humas Polda Jawa Timur dengan Bapak Jules Abbas, dan saat ini juga tengah bergabung bersama kami. Kami akan langsung tanyai dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur. Bapak, bisa diinformasikan kepada pemirsa TV One berapakah jumlah korban yang sudah dirawat di rumah sakit ataupun dibawa, dievakuasi, dan berapakah jumlah korban meninggal yang sudah terdata? Baik, selamat malam Mas, pemirsa TV One sekalian. Sampai dengan saat ini kami mendapatkan informasi terkait jumlah korban. Ya, jumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi dan dilakukan upaya pertolongan serta perawatan, khususnya ada di 2 rumah sakit. Data yang kami himpun sampai dengan pukul 19.00 atau jam 7 malam ini, ada sebanyak 45 korban yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar. Kemudian ada juga 34 korban yang dirawat di RSUD Sidoarjo. Jadi secara keseluruhan ada 79 korban yang dirawat di 2 rumah sakit tersebut. Nah, dari 45 korban yang sedang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar, ada 1 korban yang diinformasikan telah meninggal dunia. Nah, sejauh ini data tersebut yang kami dapatkan, dan baru saja kurang lebih pukul 20.30 kami mendapatkan tambahan informasi. Ada 4 orang korban yang dirawat di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Jadi ada 4 korban yang juga selamat. Jadi dengan demikian ada keseluruhan 83 korban yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dari relawan, kemudian BPBD, Basarnas, kemudian dari rekan-rekan Satpol PP, ya, kemudian ada juga masyarakat sekalian di lingkungan sekitar, pihak kami dari kepolisian dan rekan kami dari TNI. Secara bersama-sama kami melakukan upaya pertolongan, dan kita ketahui bahwa saat ini juga masih hadir Bapak Wagub Provinsi Jawa Timur, Pak Emil Dardak, juga melakukan pemantauan evakuasi penyelamatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh tim gabungan dengan dibantu oleh seluruh warga masyarakat sekitar. Pak Kabid, di belakang kami ini kan juga ada sejumlah keluarga ya yang menunggu informasi ataupun kabar anaknya dalam kondisi seperti apa. Karena mengingat tadi saya sempat wawancara, ada juga yang belum mendapatkan informasi dari pihak kepolisian maupun petugas yang berada di lokasi ini. Apakah sudah dibuatkan posko atau seperti apa, Bapak? Baik, sejauh ini dari personil kami, dari kepolisian menurunkan untuk Polresta Sidoarjo sendiri ada 3 SSK ya, ada kurang lebih sekitar hampir 80 personil yang diturunkan khusus untuk Polresta Sidoarjo. Kemudian untuk membantu evakuasi juga kami terjunkan 1 peleton Brimob dari Polda Jawa Timur, kemudian ada 1 peleton Sabara Brimob. Di samping itu kami menurunkan tim kesehatan, tim medis dari rumah sakit kedokteran yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan saat ini sudah mendirikan bersama-sama tentunya dengan tim gabungan dan relawan, mendirikan posko medis, posko kesehatan, dan berbagai posko yang ada gunanya untuk secepatnya masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan keluarganya ataupun santri yang mengalami musibah, barangkali masih menjadi korban di reruntuhan Pondok Pesantren Al-Qozini Sidoarjo. Oke, baik.
Bapak, ini kan kejadiannya sejak sore hari ya, sekitar pada asar ataupun pukul 3 sore hingga saat ini, 2 alat berat ini belum digunakan. Nah, sejauh ini bisa diinformasikan kepada pemirsa ini proses yang tengah dilakukan seperti apa, Pak? Apakah masih proses pencarian manual atau seperti apa? Baik, jadi sejauh ini yang dapat saya informasikan bahwa tim gabungan akan berusaha semaksimal mungkin. Tentunya untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang diduga masih berada di reruntuhan. Kami berharap proses ini baik dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat berat seperti beko yang nampak di belakang kita, ini dapat segera membantu mengevakuasi dari korban-korban yang ada di reruntuhan. Namun kami juga berharap tidak terjadi longsor ataupun guguran tambahan yang dapat mengakibatkan bila mana masih ada korban yang berada di reruntuhan untuk dapat secepatnya kita lakukan evakuasi. Dari posko pendataan awal Pak Abbas, apakah bisa dipastikan jumlah santri ataupun korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan ini berapa? Atau seperti apa, Pak? Baik, dari informasi yang kami terima dari warga sekitar, dari pengasuh pondok, dari rekan-rekan yang berada sering juga dari mantan ataupun alumni daripada pondok pesantren ini sendiri ya, ada kurang lebih jumlahnya ribuan santri sebenarnya ya, ada kurang lebih 1.300 kalau tidak salah, baik santri perempuan, santri wanita maupun santri laki. Nah, saat ini ada ditempatkan di kampus 2 maupun kampus 1. Nah, hal ini tentu harus dilakukan pendataan secara rinci berapa sesungguhnya korban yang sudah ditemukan dan berapa yang kira-kira masih berada di dalam reruntuhan. Kami berharap ini korbannya semakin diperkecil. Kami akan terus berkomunikasi dengan pihak pondok pesantren, dengan rekan-rekan yang ada untuk melakukan proses evakuasi. Tadi kan juga tim Inavis sudah merapat ke lokasi ini ya Pak ya, untuk melihat ataupun untuk juga mengamati. Kalau sejauh ini dari asesmen awal, penyebab dari kejadian ini ataupun robohnya gedung 3 lantai ini bisa dipastikan atau belum Bapak? Ya, jadi untuk penyebab pasti dari robohnya atau ambruknya bangunan yang ada di pondok pesantren Al-Ghazini ini, tentu kami perlu melakukan pendalaman, melakukan penyelidikan lebih dalam ya terkait dengan penyebab pasti. Namun memang ada informasi bahwa dari sejak pagi pukul 10 sampai dengan kurang lebih 15.30, yaitu saat pelaksanaan sholat azhar, telah dilakukan upaya pengecoran bangunan yang ada di pondok pesantren yang kemudian mengakibatkan ambruk ataupun roboh. Namun terkait apakah itu penyebabnya akibat pengecoran yang menggunakan mobil molen atau mobil menggunakan pompa cor atau karena sebab lain, tentu perlu dilakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut, Mas. Ya, baik. Mungkin terakhir Pak Abbas, langkah yang akan ditempuh petugas di sini jikalau nanti memang proses evakuasi ini direncanakan akan berapa lama dan seperti apa penanganan lanjutan yang akan dilakukan? Baik, tentu dalam hal ini ada perwakilan dari Kapolresta Sidoarjo yang terus memantau berada di titik lokasi ini beserta anggota dari Polresta Sidoarjo maupun dari Polda Jawa Timur seperti Sabara maupun Brimob yang di BKO-kan atau di bawah kendali operasi dari Kapolresta Sidoarjo. Nah, kita tentu akan melihat, akan bekerja sama dengan teman-teman relawan, dengan Basarnas, ya. Tentu ini merupakan operasi bersama, tidak bisa kita yang menentukan kapan waktunya. Tapi tentu terkait dengan korban semaksimal mungkin tentu harus kita evakuasi secara keseluruhan. Demikian, Mas. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Kombes Pol Jules Abbas selaku Kabitumas Polda Jawa Timur. Itu tadi pemirsa sedikit rekap yang dijelaskan oleh Kabitumas Polda Jawa Timur bahwa terdapat korban keseluruhan yakni berjumlah 83 orang, di mana ada 3 rumah sakit yang digunakan untuk merawat para korban luka ringan maupun luka berat. Jadi di Rumah Sakit Siti Hajar, Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, dan salah satunya di rumah sakit di sekitar Pondok Pesantren Al-Ghazini. Selain itu juga diinformasikan bahwa hingga pukul 7 malam terdapat 1 korban meninggal dunia. Sementara proses evakuasi saat ini masih tengah berlangsung pemirsa. Tim gabungan dari Basarnas
BPBD, kemudian SAR berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Ada beberapa alat digunakan seperti pemotong besi, pemotong beton, dan lain sebagainya. Sementara itu informasi yang dapat kami kabarkan terkait dengan evakuasi runtuhnya bangunan 3 lantai di Ponpes Al-Khosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kami likarkan di studio. Baik, 83 orang berhasil dievakuasi, 1 diantaranya meninggal dunia dan proses untuk pencarian korban ini masih terus dilakukan. Terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.